Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta? Itu kerana dia dapat melihat keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain, ya. Bahawa bagi dia itu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi. Itu mungkin spesifik, tapi yang maksud yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Oke, kita akan memasuki Testimoni Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jakarta beberapa waktu lalu adalah salah satu bukti pengaruh pemikiran Bung Hatta di skala yang lebih luas. Hari ini kita berkunjung ke rumah kelahiran Bung Hatta yang sekarang menjadi museum di Bukit Tinggi. Mudah-mudahan keteladanan, getaran dan semangatnya menginspirasi kita semua. Muhammad Hatta adalah ilmuwan sekaligus negarawan. Lembar kehidupan dan pemikirannya tak kunjung tamat untuk dibaca. Sebagai salah satu bapak pendiri bangsa, ia termasuk tokoh dan pribadi yang istimewa. Antara lain, karena ia menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Karya-karyanya di bidang ekonomi, politik, agama, filsafat, hubungan internasional, dan kemanusiaan secara umum mencerminkan keluasan dan kedalaman ilmunya. Tidak hanya itu, kedalaman dan keluasan ilmu tersebut juga tercermin dalam kiprah perjuangan maupun karir politiknya sebagai salah satu proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Melalui karya dan kiprahnya, Bung Hatta telah meletakkan pondasi, etika, panduan kelembagaan, serta keteladanan dalam membangun bangsa. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Haji Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Salihah. Ayahnya berasal dari Batu Hampar, sekitar 9 km dari Payakumbuh, dan ibunya berasal dari Bukit Tinggi. Nama asli Muhammad Hatta adalah Muhammad Athar. Athar artinya harum. Di Minangkabau, Athar seringkali diucapkan dengan Atta. Oleh karena pengucapan ini, panggilan dan namanya pun lama-kelamaan berangsur menjadi Hatta. Jadilah Muhammad Hatta. Ia adalah anak kedua dari Muhammad Jamil dan Siti Salihah. Ayahnya meninggal dunia di usia 30 tahun ketika Hatta berumur sekitar 8 bulan. Dari sisi ayah, Muhammad Hatta memiliki silsilah dan tradisi keislaman yang kuat. Kakeknya, yang dijuluki sebagai Syekh Batu Ampar, memiliki nama asli Syekh Abdul Rahman. Ia adalah ulama besar di Batu Hampar dan juga ahli tarekat. Ia bahkan membaca karya-karya Abu Hamid Al-Ghazali dan memahami dengan baik teologi Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika Muhammad Hatta lahir, Syekh Abdul Rahman sudah tiada. Ia digantikan oleh putra tertuanya yang bernama Syekh Arsad. Ia dipilih untuk mewarisi posisi Syekh Batu Ampar karena statusnya sebagai anak tertua dalam keluarga. Syekh Arsad memiliki pengaruh besar dalam paham keagamaan Hatta di masa awal. Ia tidak hanya tokoh dan guru agama di Batu Hampar, namun juga pemimpin tarekat Naqsyabandiyah di sana. Ia sangat sayang kepada Hatta dan menanamkan pemahaman agama Islam yang mendalam padanya. Di antara pemahaman yang kuat itu adalah pelajaran tentang tauhid yang rasional, kemurahan rezeki Allah yang harus disyukuri dan dibagi, dan harmoni antara syarat atau agama dan adat. Sementara dari garis keturunan ibunya, Muhammad
Hatta memiliki darah pedagang yang kuat. Ayah dari ibunya yang bernama Ilyas Bagindo Marah adalah seorang pedagang yang sukses di Bukit Tinggi. Ia menjalankan bisnisnya dengan cara memberi kepercayaan kepada orang-orang yang amanah dan kompeten untuk mengambil inisiatif, keputusan, dan tanggung jawab. Itu terbukti berhasil. Sementara itu, nenek yang Hatta biasa panggil sebagai Mak Gae menjalankan usahanya dengan tegas, keras hati, teliti, dan rapi. Yang tampaknya hal ini juga diwarisi oleh Muhammad Hatta. Kedekatan Hatta dengan bidang ekonomi tidak hanya dari jalur ibu. Ia juga mendapatkan pengalaman dan pengamatan yang dekat tentang bagaimana menjalankan usaha melalui ayah tirinya, yakni Mas Agus Haji Ning. Sepeninggal ayah kandungnya, Ibu Bung Hatta menikah dengan Mas Agus Haji Ning yang merupakan pedagang sukses di Bukit Tinggi. Dalam konteks pendidikan, Hatta pertama kali belajar agama kepada Haji Muhammad Jamil Jambe di Bukit Tinggi. Ia belajar Al-Quran hingga khatam dan pengetahuan keislaman dasar lainnya. Selain itu, ia juga mendapatkan kemblengan pelajaran agama dari ayah gayanya atau Pak D-nya, Syekh Arsad, yang juga mengarahkannya untuk belajar di sekolah agama. Ketika usia menginjak 5 tahun, Hatta kecil dimasukkan Pak Gayanya ke SR atau sekolah rakyat, tapi gagal karena dianggap belum cukup umur. Akhirnya, ia untuk sementara waktu bersekolah di sekolah swasta yang dikelola oleh Mr. Ledebur. Lalu pada tahun berikutnya baru masuk ke SR bersama dengan kakaknya, Rafi'ah. Selama sekolah di SR pada pagi hari dan siang hari, Hatta juga belajar bahasa Belanda di sore hari. Lalu pada malam hari selepas maghrib, ia belajar mengaji dan agama Islam di Surau. Di Surau, ia belajar kepada Syekh Muhammad Jamil Jambe yang tinggal setengah kilometer dari rumahnya. Hatta di SR hanya sampai tahun ketiga. Didorong oleh guru bahasa Belanda yang melihat kemampuan bahasanya, ia pindah ke sekolah Belanda yang bernama Europäische Lagere School dan diterima di kelas 2. Ia akhirnya menamatkan sekolah dasar di ILS pada tahun 1916. Tamat dari ILS ini, Hatta melanjutkan pendidikan tingkat menengahnya di Mulu, Near with Gebrei Lager Underwich, Padang. Meski awalnya menolak karena ingin melanjutkan sekolahnya ke HBS di Jakarta, akhirnya atas dorongan keluarga Hatta melanjutkan ke Mulu dan menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun. Saat di Mulu inilah kesadaran perjuangan dan keagamaan Hatta semakin terbentuk. Ia berkenalan dan aktif di Young Sumateranan Bond (JSB) dan belajar agama di bawah asuhan Haji Abdullah Ahmad yang memberikan pendidikan agama di Mulu. Guru agama yang karismatik tersebut merupakan salah satu dari 3 ulama besar di Sumatera Barat. Selain Syekh Muhammad Jamil Jambe di Bukit Tinggi, Haji Rasul Karim Amrullah di Padang Panjang. Ia mengajarkan pemahaman agama yang rasional dan sistematis. Ia menolak hal-hal yang berbau bid'ah dan khurafat, menganjurkan muridnya untuk memiliki ilmu dan pengetahuan yang berkembang di Barat, namun tetap menekankan kepada anak didiknya agar tidak tercerabut dari pokok-pokok ajaran Islam. Setamat dari Mulu di Padang, ia melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Dagang Prince Hendrik School di Jakarta. Di sini, kemampuan Hatta di dunia pergerakan dan di bidang ekonomi makin terasah. Ia sering berkunjung ke rumah pamannya, Ayub Rais, untuk berdiskusi hal bisnis, ekonomi, dan perdagangan. Setamat dari sekolah dagang, ia melanjutkan pendidikannya ke Handelshoger School dan sebuah sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, Belanda. Ia mengambil jurusan ekonomi perdagangan dan menyelesaikan sarjana muda dalam waktu 2 tahun. Ketika sarjana penuh, dia mengambil jurusan ekonomi kenegaraan dan diselesaikan pada tahun 1932. Dalam periode studi di Belanda inilah kemampuan Hatta dalam berorganisasi, totalitas perjuangan untuk kemerdekaan bangsanya, dan kematangan intelektualnya makin terbentuk dan matang. Yes.
But this is not for us to sleep. This is just cozy. This is an old bed. Yes, this is the living room. You can see. See? The living room is big too. You see that? The TV is somewhere else. Not here. It's in front. Downstairs. Yeah, the city is called Bukit Tinggi. Can you say Bukit Tinggi? Right. That is this one. Wow. Yes. Like this is the owner of the house. Where the picture of the owner of the house. To record, that's a full video. See? See? I'm calling you. I'm recording you too. Okay. Now we are going downstairs. See? Downstairs. This is upstairs. Yeah, it's beautiful. This is meja makan. This is the table for the family. And there's the plate. Yeah, just like our eating table. Look, this is the teapot. Big teapot. You see, big teapot here. Yeah, I don't remember how this was. Tempat sholat. This is like a musola for sholat. See, tempat sholat. Yeah. Another one is for maybe like storage. It's for storage. Bangkiang. Yeah, another one is for solar. You don't see the TV? The TV is outside. It's not a bedroom here. Semoga So that is not a bedroom. keteladanan, inspirasi, semangat, dan ketokohan Muhammad Hatta menginspirasi untuk kita semuanya. Dan hal tersebut sangat layak untuk diajarkan, ditularkan, Okay, Zeba. Dan I'll talk to you again later. disebarkan Here's the kepada TV. It's the last one. generasi berikutnya. Last one. Dalam hal ini, Then, secara live, saya juga memperkenalkan tentang tokoh Bung Hatta kepada yeah. anak saya yang bernama Zeba. Mudah-mudahan Muhammad Hatta. ia dan generasi muda Indonesia dapat belajar banyak dari tokoh Hatta See ini. it? Okay, Zeba. Talk to you again later. Assalamualaikum.